Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Realme akhirnya resmi meluncurkan Realme C53 NFC ke pasar Indonesia. Smartphone ini diklaim membawa spesifikasi champion di kelasnya. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 12 kelebihan dan kekurangan Realme C53 NFC. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain mewah. Realme C53 NFC hadir dengan desain menarik pada bagian belakangnya yang menggunakan desain bersinar dibalut warna Champion Gold. Warna ini menggunakan proses pelapisan gradasi sutra emas dengan ketebalan lapisan 400 nm, sehingga menghasilkan efek emas mengkilap ketika terkena pantulan cahaya. Sementara warna Mighty Black menyajikan gradasi hitam yang kalem ke terang. Terdapat 3 lingkaran di bagian belakangnya berupa 2 kamera dan 1 LED flash. Bodinya pun ramping dengan ketebalan hanya 7,49 mm. Sisi bodinya dibuat melengkung, membuatnya nyaman saat digenggam. Realme C53 NFC merupakan smartphone buatan Realme tertipis saat ini. Kedua, charging kencang. Selain dibekali baterai besar 5000 mAh, Realme C53 NFC sudah dilengkapi dengan fitur pengisian daya cepat 33W Super VOOC. Diklaim bisa mengisi daya hingga 50% hanya dalam waktu 31 menit. Jadi sobat tak perlu menunggu lama untuk mengisi ulang baterai, sehingga tidak perlu jeda lama untuk melanjutkan aktivitas. Ketiga, layar berkualitas. Peningkatan yang diusung oleh Realme C53 NFC tentu saja tak hanya pada aspek desain dan pengisian daya. Smartphone ini juga mempunyai ukuran layar yang lebih luas. Layarnya berukuran 6,74 inci. Tampilan gambarnya pun akan tetap terlihat jelas dan tajam, karena layarnya mendukung resolusi HD+ dan kecerahan hingga 560 nits. Selain itu, layarnya juga mendukung refresh rate 90Hz. Walhasil, animasi yang tampil di layar pun akan terlihat lebih mulus untuk beberapa konten, seperti game atau video. Keempat, memori lega. Realme C53 NFC sudah dibekali dengan dukungan memori yang besar. Smartphone ini mempunyai RAM 6GB dengan memori internal 128GB, yang rasanya sudah cukup besar di kelas harganya. Sobat tak usah ragu bila mau menyimpan file dalam jumlah besar. Jika masih kurang, sobat bisa memanfaatkan slot microSD yang tersedia. Kartu microSD yang bisa dipasang maksimal berkapasitas 2TB. Kelima, fitur Dynamic RAM. Selain memori yang luas, Realme C53 NFC juga dibekali fitur Dynamic RAM Expansion, di mana sobat bisa menambah kapasitas RAM dengan menggunakan sebagian memori internal yang tidak digunakan, mendukung RAM virtual hingga 6GB. Dengan RAM sebesar ini, sudah bisa dipastikan performanya akan lebih optimal. Sobat bisa melakukan beragam jenis aktivitas tanpa takut lag. Keenam, kamera bisa diandalkan. Realme C53 NFC dibekali kamera yang cukup menggoda. Sensor utama beresolusi 50MP menjadi salah satu buktinya. Pemakaian sensor beresolusi tinggi menghasilkan gambar dengan susunan piksel yang lebih padat, sehingga tidak mudah pecah ketika di zoom. Untuk meningkatkan kemampuan pengambilan gambar, kamera smartphone ini dibekali dengan software yang mutakhir. Di dalamnya terdapat berbagai macam fitur menarik seperti Night Mode, City Street Filter, Secret Garden Filter, Sunny Holiday, dan masih banyak lagi. Untuk kamera depannya memiliki resolusi 8MP, yang mana sudah cukup oke untuk kebutuhan selfie. Kameranya sudah mampu menghasilkan foto dengan kualitas yang cukup baik. Kameranya juga dapat diandalkan untuk merekam video. Kamera utamanya sanggup merekam video hingga resolusi 1080p 30 frame per second. Sedangkan kamera depannya mampu merekam video mentok di resolusi 720p 30 fps. Meski begitu, masih cukup oke buat video call atau meeting virtual. Ketujuh, performa lumayan gesit. Di sektor dapur pacu, Realme C53 NFC diotaki chipset besutan Unisoc, yakni Tiger T612. Ini adalah chipset octa-core yang lumayan powerful, karena punya clock speed up to 1,8 GHz. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh tim Flash Gadget, smartphone ini bisa meraih skor Antutu 10 sekitar 256 ribuan. Saat dites memainkan Mobile Legends setelan grafik high refresh rate high, game tersebut berjalan dengan lancar, tidak ada lag sama sekali. Chipset ini mampu memberikan performa yang cukup mumpuni, apalagi bila sobat hanya menggunakan smartphone ini untuk aktivitas ringan seperti chatting, nonton film, atau scrolling media sosial. Kedelapan, fitur cukup lengkap. Meskipun Realme C53 NFC merupakan smartphone kelas entry level, sensor dan fitur yang dibawa tergolong lengkap. Smartphone ini bahkan sudah dibekali fitur NFC. Dengan fitur tersebut, sobat akan dimudahkan ketika mengecek saldo e-money, melakukan pembayaran digital, dan yang lainnya. Realme mengklaim bila area tap NFC meningkat 2 kali lipat. Hal ini berkat tata letak antena yang didesain ulang. Ditambah lagi, smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint yang ditempatkan di sisi samping menyatu dengan tombol power. Proses membuka kunci layar pun bisa berlangsung lebih cepat.
Kesembilan, fitur ala Dynamic Island. Realme C53 NFC membawa fitur yang mirip dengan Dynamic Island milik iPhone. Smartphone buatan Realme ini memiliki fitur unik bernama Mini Capsule. Dengan fitur tersebut, layarnya dapat menampilkan animasi informasi status baterai, penggunaan data, hingga langkah kaki. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme C53 NFC juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, speaker mono. Meskipun Realme C53 NFC sudah dibekali fitur Ultra Boom Speaker yang membuat volumenya semakin lantang, bisa dinaikkan sampai 150%, namun sayang speaker smartphone ini masih mono alias cuma punya satu speaker, sehingga tidak dapat menghasilkan suara stereo. Mau bagaimanapun, dual speaker pasti jauh lebih nendang daripada satu speaker. Kedua, layar masih HD+. Layar Realme C53 NFC memang terbilang besar dan suguhkan tampilan yang memadai. Kekurangan dari layarnya adalah resolusinya yang masih HD+. Dengan resolusi yang rendah, ketajamannya pun tidak akan sebaik layar smartphone yang gunakan resolusi Full HD+. Tingkat kerapatan pikselnya pun rendah, yang menandakan ketajamannya kurang ideal untuk pengalaman visual saat menonton atau bermain game. Ketiga, memori masih eMMC. Cukup disayangkan Realme C53 NFC tidak menggunakan memori berjenis UFS. Teknologi penyimpanan yang digunakan adalah eMMC. UFS adalah teknologi penyimpanan internal terbaru. Teknologi ini memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat dari eMMC. Karena menggunakan eMMC, maka dampaknya akan membuat loading game akan terasa sedikit lebih lambat ketimbang yang pakai UFS. eMMC nggak terlalu buruk, namun tentunya masih kalah jauh dibanding UFS. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Realme C53 NFC, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Bagi sobat yang tertarik untuk membeli Realme C53 NFC, silakan cek kolom deskripsi video ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye!